Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, di sini Uni akan menceritakan suatu kisah lagi, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ismail merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban. Ismail adalah anak Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir dan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakkah. Lembah itu kini dikenal sebagai kota suci Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Ia berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula dari ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali di antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakkah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas, dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta saat disembelih. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakannya ternyata tidak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun tetap saja pisau Ibrahim tidak bisa menyembelih sang anak. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ismail dan Ibrahim. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bunyi terjemahan surat As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah, untuk membangun sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah kemudian mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk beribadah di Baitullah, dan kemudian menjadi ibadah haji yang terus dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail hingga Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itulah kisah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.